Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adam Raffi Saputra absen 1, yaitu saya sendiri, Anissa Nur Azizah absen 3, Muhammad Aldora Erdianto absen 19, Nur Aini absen 23, Oktarini Lukas Putri absen 24, Zaskia Aisyah Himawan absen 36, akan membahas tentang gerak Brown dan elektroforesis. Gerak Brown. Apa sih sebenarnya gerak Brown itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gerak Brown dan juga tujuan dari gerak Brown ini apa. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Gerak Brown adalah gerakan acak, gerakan tidak beraturan, gerakan zigzag, gerakan pseudo acak dari suatu partikel koloid, atau gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya, partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan diam atau nggak pernah dalam keadaan stasioner. Nah, teori ini dicetuskan dan dibuktikan oleh Robert Brown pada tahun 1827. Sekarang kita coba lihat video dari gerak Brown. Nah, ini yang putih-putih adalah partikel yang saling bertabrakan atau berbenturan. Nah, dia akan memantul-mantul di molekul H2O-nya. Nah, gerak Brown sendiri memiliki tujuan tuh. Kita bergerak itu kan ada tujuannya pastinya. Entah itu mungkin tujuannya caper atau tujuannya mengambil atau dan mencari makanan, berolahraga, kan pasti ada tujuannya kan kita bergerak. Nah, ini gerak Brown ini juga ada tujuannya tuh. Tujuannya dari gerak Brown sendiri ini adalah menstabilkan koloid, karena partikel-partikel koloid bergerak terus-menerus menghasilkan gesekan yang dapat mengimbangi gravitasi, sehingga koloid itu nggak akan mengendap. Nah, berarti secara singkat tujuan dari molekul melakukan gerak Brown ini yaitu agar menstabilkan koloid. Jadi gerakan Brown ini tujuannya itu menstabilkan koloid agar nggak mengendap. Jadi gitu cara mengingatnya, menstabilkan koloid agar nggak mengendap. Gerak Brown terjadi akibat adanya suatu tumbukan yang tak seimbang antara partikel-partikel koloid dengan molekul-molekul fase pendispersinya, sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Gerak Brown koloid akan terjadi semakin cepat apabila ukuran partikel-partikel koloid semakin kecil. Apa saja sih contoh gerak Brown? Contoh gerak Brown yang pertama adalah gerakan molekul pada air. Yang kedua adalah gerakan butir serbuk sari di air tenang. Yang ketiga adalah gerakan partikel pada susu ketika terkena berkas cahaya. Yang keempat adalah gerakan debu pada ruangan. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik ke masing-masing elektrode. Dalam elektroforesis, partikel koloid bermuatan, itu muatan positif dan muatan negatif. Dalam elektroforesis terdapat dua kutub, yaitu kutub negatif yang disebut anoda dan kutub positif yang disebut katoda. Baik, setelah mengetahui tentang pengertian dari elektroforesis yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Okta, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya elektroforesis. Nah, langsung saja. Jadi, elektroforesis bisa terjadi jika arus listrik dengan tegangan rendah dialirkan ke dalam dispersi koloid, maka partikel-partikel koloid bergerak menuju elektrode positif atau negatif. Nah, pengertian dari dispersi koloid sendiri merupakan sistem heterogen di mana suatu zat terlarut atau fase terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain atau medium pendispersi. Misalnya, dari sistem koloid adalah jeli, mentega, dan susu.
partikel koloid akan dinetralkan muatannya dan digumpalkan pada elektroda. Partikel koloid bermuatan positif akan bergerak ke elektroda negatif dan sebaliknya, sehingga partikel koloid mengumpal di elektroda. Nah, pengertian dari elektroda adalah konduktor atau penghantar listrik yang dilalui oleh sebuah arus listrik dari suatu media ke media yang lain. Sedangkan elektroda adalah penghantar listrik yang terhubung dengan larutan elektrolit dari sebuah rangkaian listrik. Setelah penjelasan dari Anissa mengenai proses terjadinya elektroforesis, saya akan memberikan contoh elektroforesis. Elektroforesis dapat digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang industri. Ya, di antaranya yaitu untuk proses pembuatan sarung tangan karet, kemudian mengurangi pencemaran udara pada corong uap pembakaran batubara, menjadi penyaring debu pada pabrik, mengidentifikasi DNA pada manusia, serta mampu mengidentifikasi kelainan genetik pada makhluk hidup. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.